01010222 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar pada mata kuliah PPL 2 dengan DPL yaitu Babasni MAG. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang mata pelajaran fikih dengan tema sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Asma Bu, Asma nggak hadir Bu, Asma Bu. Asma kenapa nggak hadir? Nggak tahu Bu, dia bolos Bu, katanya Bu. Cuma Asma aja ya. Asma sama Asam Bu, bolosnya Bu. Arifah? Saya Bu. Bella? Saya Bu. Aziza? Hadir Bu. Dinta? Hadir loh. Zahra? Saya Ya masuk ya. Jadi tadi yang nggak masuk Asma. sama Asa Bu. Ya. Anak-anak, kemarin kita udah belajar tentang toharoh. Jadi apa sih toharoh itu? Nggak paham Bu, Toharoh. Ada yang tahu nggak toharoh itu apa? Belum tahu Bu. Toharoh bersuci. Kemarin kan kita udah belajar toharoh bersuci. Kemudian siapa yang tahu macam-macam toharoh? Coba. Nggak tahu Bu. Ya Bu, Toharoh itu artinya mandi Bu. Macam-macam toharoh. Ada apa aja sih? Ada mandi sama wudu Bu. Ya betul. Itu kan toharoh kemarin kita sudah pelajari. Nah hari ini kita akan belajar tentang sholat 5 waktu. Siapa yang tahu sholat 5 waktu itu apa? Sholat wajib Bu. Oh, sholat 5 waktu itu sholat wajib ya. Nah hari ini apa aja sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang pengertian sholat dan dalil-dalil sholat. Kemudian kita akan belajar tentang syarat sah sholat, syarat wajib, sunah-sunah sholat itu ada apa aja, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian kita juga akan belajar rukun sholat, sujud sahwi, dan sebab-sebab dari sujud sahwi. Nah, kenapa sih kita belajar tentang ini? Tujuannya agar anak-anak semua bisa menjelaskan pengertian sholat itu apa, kemudian tahu ketentuan-ketentuan sholat, dan anak-anak juga tahu tentang pengertian sujud sahwi dan cara mempraktekkan sujud sahwi. Ayo kita mengamati gambar. Ini di slide ada 4 gambar. Gambar apa aja anak-anak? Gambar orang sholat Bu. Ya, yang nomor 1 sholat sendirian, kemudian nomor 2 ada tata cara sholat, nomor 3 sholat berjamaah, nomor 4 orang sedang sujud. Oh iya Bu. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Apa sih sholat itu? Sholat menurut bahasa yaitu adalah artinya berdoa. Kemudian sholat menurut istilah adalah ibadah yang mempunyai syarat dan rukun yang sudah diatur dalam ketentuan Islam, diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian dalil sholat. Dalil sholat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Silakan dibaca. Zahra, baca Zahra. Oh, itu surat apa Bu? Al-Baqarah ya Bu? Ya nak, silakan dibaca. Di sini ya Bu, baca apa duduk Bu? Duduk aja, sambil duduk nggak Duduk apa-apa aja ya, ya. Bu, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
Alhamdulillah, bagus sekali bacaannya. Ya, Bu. Dita, silakan baca artinya. Ibu, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Iya, jadi di sini ada dalil sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk sholat dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Lanjut ya. Ya, Bu. Kemudian selain dalam Al-Quran ada juga dalam hadis riwayat At-Tabrani, yaitu artinya amal yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan baik semua amalnya, dan jika sholatnya rusak, maka dinilai jelek juga amalnya. Kemudian kita lanjut kepada syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu ada syarat sahnya. Ada berapa anak-anak? 5. Ada 5. Ayo sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, Suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. ya. Yang kedua, Suci Cuci badan, pakaian dan tempat dari najis. nomor 3, Menutup aurat. nomor 4, Telah masuk waktu sholat. nomor 5. Menghadap kiblat. Nah, ini adalah syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita sholat, kita mau sholat duhur, tapi waktunya masih jam 9, itu sah apa enggak? Tidak, Bu. Enggak sah. Jadi kalau kita mau sholat duhur, itu kita sesuai harus masuk waktu sholat, yaitu jam 12 ya kalau di lingkungan kita. Terus kemudian kita juga harus menghadap kiblat. Kalau kita nggak menghadap kiblat, sholat kita tidak Sah. Nah, tadi syarat sah, sekarang syarat wajib. Ada berapa? 6. Ada 6. Ayo Lima, bareng. Bu. Ada 6 Oh, sayang. ada 6 ya, Bu. Ya, ayo bareng-bareng. Yang pertama, Beragama Islam. yang kedua, Balik. yang ketiga, Berakal. yang keempat, Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. yang kelima, Telah sampai kepadanya. dan yang terakhir. Terjaga kesuciannya. Nah, syarat wajib sholat yang pertama beragama Islam. Jadi kalau orang yang tidak beragama Islam, orang yang agamanya bukan Islam, itu dia nggak wajib sholat. Tapi kalau orang Islam itu wajib melakukan sholat. Kemudian yang kedua balik, yang ketiga berakal. Jadi orang gila itu nggak wajib sholat. Orang yang berakal wajib ya suci dari haid. Nah, bagi perempuan itu ketika sudah haid atau ketika sedang haid dan nifas itu tidak wajib melakukan sholat. Apa aja sih hal-hal yang membatalkan sholat? Sholat bisa batal atau enggak? Bisa. Kenapa sholat bisa batal? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, berbicara dengan sengaja atau tertawa. Kalau ngomong sama teman sebelahnya pas lagi sholat, batal atau enggak? Batal. Kalau lagi sholat terus ada yang lucu terus ketawa, batal apa enggak? Batal sholatnya. Merubah niat. Kita sholat duhur, udah sholat, udah niat. Terus kok kita jadi sholat asar, batal nggak sholatnya? Batal. Berhadas besar maupun kecil, terbuka auratnya. Pas lagi sholat, sarungnya melorot, batal nggak? Ulangin lagi sholatnya, benar. Membelakangi kiblat. Makan dan minum ketika sholat. Sholat terus ngantongin permen terus dibuka terus dimakan, boleh nggak? Enggak. Sholatnya batal. Murtad, keluar dari Islam. meninggalkan salah satu rukun sholat, sholatnya batal. Nah, ini adalah rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada berapa anak-anak? Ada 10. Ada 10, pinter. Yang pertama, Niat.
niat. Yang kedua, berdiri bagi yang kuat. yang ketiga, Takbiratul ihram. takbiratul ihram itu apa sih? Allahu Akbar. Ya betul. Membaca Allahu Akbar. Dan kemudian yang keempat, Membaca surat Al-Fatihah. ya, yang kelima, Ruku dengan Ruku. tumaninah. yang keenam, Itidal dengan tumaninah. yang ketujuh, Sujud 2 kali dengan tumaninah. 8, Duduk di antara 2 sujud. 9, Tasyahud awal, tasyahud akhir. akhir. Kemudian yang ke-10, Salam dan tertib. nah, jadi rukun sholat itu yang terakhir harus tertib. Tertib artinya berurutan dari pertama sampai terakhir. Kita nggak boleh sebelum kita mau sholat nggak niat tahu-tahu udah baca Al-Fatihah. Itu sholat kita nggak sah karena kita harus tertib, harus berurutan, niat dulu, kemudian takbiratul ihram, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, yang tadi itu adalah ketentuan sholat. Kemudian ketika kita lupa karena suatu rukun sholat, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Bagaimanakah cara melakukan sujud sahwi? Tonton video berikut ya, anak-anak. Sama seperti cara sujud dalam sholat. Kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisah dengan duduk sejenak. Ketiga, disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum maupun sudah salam, tergantung dari kasus lupa yang terjadi dalam sholat. Kita bisa membuat rincian. Pertama, sujud sahwi sebelum salam dilakukan manakala tasyahud awal ditinggalkan, atau yang semakna dengannya manakala seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam salat karena lupa, ragu jumlah rakaat salat, dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Pada kondisi-kondisi ini, seseorang melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian pada kondisi kedua, sujud sahwi dilakukan setelah salam manakala terjadi penambahan jumlah rakaat salat, penambahan gerakan dalam salat, atau ragu dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Para ulama sepakat melakukan sujud sahwi di posisi yang benar, antara sebelum atau sesudah salam sifatnya hanyalah anjuran. Artinya, jika terjadi salah posisi sujud sahwi, salat tetap sah. Demikian keterangan Al-Khitab. Nah, itu tadi video tentang sujud sahwi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sujud sahwi tentang ketentuan sholat 5 waktu, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjut ya, lanjut ke sujud sahwi ya. Ya, Bu. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah melihat video ketentuan sujud sahwi. Sekarang kita bahas pengertian sujud sahwi dulu. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa sih? Sujud, Bu. Iya, sujud sahwi itu ya sujud. Tapi sujud kenapa? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah, kemudian kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, dan juga ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Jadi ketika anak-anak tiba-tiba lagi sholat, tiba-tiba nggak tasyahud awal, tapi itu kita tidak boleh tidak membatalkan sholat asalkan kita melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam atau sesudah salam, seperti yang video anak-anak tadi tonton. Kemudian ketika kita juga ragu-ragu terhadap jumlah rakaat, misalnya kita sholat maghrib, kita udah rakaat kedua tapi kok kayaknya baru rakaat pertama, kita ragu-ragu. Nih, ragu-ragu. Akhirnya kita memilih rakaat yang pendek, terus kemudian nanti ketika kita sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Kenapa sih sujud sahwi itu dilakukan? Pasti ada sebabnya. Sebab-sebab dari sujud sahwi. Sebab-sebab dari sujud sahwi. Nah, ada beberapa sebab kenapa kita melakukan sujud sahwi dalam sholat kita.
sebelum salam ataupun sesudah salam. Yang pertama apa anak-anak? Yang mana Bu yang pertama? Yang pertama yang ini. Oh, apabila menambah perbuatan dari jenis sholat karena lupa seperti berdiri atau ruku atau sujud. Nah, jadi misalnya kita udah sujud yang kedua, tapi lupa ini udah sujud baru yang udah yang pertama atau udah sujud yang kedua, kan kita lupa, itu kita boleh sujud sahwi. Kemudian yang kedua, apabila mengurangi salah satu rukun sholat, kita nggak melakukan rukun sholat tadi ada apa aja kita udah pelajarin. Misalnya kita tidak melakukan ruku, jadi kita melakukan sujud sahwi. Oh ya. Kemudian apabila meninggalkan salah satu wajib sholat seperti lupa tidak tahiyat awal. Nah, kita sholat maghrib, pada rakaat kedua kita lupa nggak tahiyat awal, kita langsung berdiri untuk rakaat ketiga. Nah, itu nanti kita di akhir sholat kita sebelum salam ataupun sesudah salam, kita melakukan yang namanya sujud sahwi, yaitu sujud karena lupa. Kemudian yang terakhir adalah apabila ragu-ragu terhadap jumlah rakaat, yang itu tadi ibu bilang, ketika kita lagi sholat terus tiba-tiba karena kita mikirin, aduh nanti di rumah ada ibu masak apa ya, pulang sekolah lapar mikirin di rumah ibu masak apa ya, terus pas lagi sholat duhur di masjid lupa udah rakaat keberapa. Nah, itu sebelum salam ataupun sesudah salam kita melakukan sujud sahwi. Jadi inilah sebab-sebab kenapa kita melakukan sujud sahwi. Gitu ya anak-anak? Ya Bu. Bu, kalau lupa bacaan sholat perlu sujud sahwi enggak Bu? Enggak anak-anak, karena ketika sujud sahwi kita, kalau kita lupa terhadap rukun-rukun sholat maupun kita ragu-ragu terhadap jumlah rakaat sholat kita gitu. Ya Bu. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang ketentuan sholat 5 waktu dan juga sujud sahwi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Ada apa? Silahkan, Zahra. Bu, kalau kita ragu-ragu juga rokaatnya pas sholat gimana Bu? Nah, ragu-ragu ya. Jadi, aduh udah rakaat keberapa ini? Rakaat yang ketiga atau yang keempat? Kira-kira. Nah, itu kan ragu-ragu kan ya. Kita sholatnya nggak tenang. Aduh, nanti kalau langsung salam nanti salah. Ya udah, berarti kita melakukan yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi boleh sebelum salam ataupun boleh sesudah salam. Sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud dengan satu duduk di antara 2 sujud di pertengahan sujud itu. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Enggak Bu. Jadi ibu yang tanya ya. Ya Bu. Apa saja tadi hal-hal yang membatalkan sholat? Ayo, siapa yang tahu hal-hal yang membatalkan sholat? Lupa jumlah rakaat. Berbicara, betul. Terus apa lagi? Tertawa, iya. Makan dan minum saat sholat. Nggak boleh ya makan dan minum saat sholat tuh nggak boleh. Makan dan minum itu bolehnya di kantin, nggak boleh di pas sholat. Ya Bu. Kalau pas sholat kita makan permen ataupun kita makan jajan, itu nanti sholat kita bakalan batal, gitu ya anak-anak. Ya Bu. Nah, setelah kita pelajari tadi tentang ketentuan sholat dan juga ketentuan sholat 5 waktu dan sujud sahwi, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Jadi anak-anak diskusi bersama teman sebangkunya ya. Diskusi tentang waktu sholat. Jadi boleh buka LKS, kemudian diskusikan masuknya dan berakhirnya waktu sholat 5 waktu. Nggak boleh buka HP ya. Ya Bu. Tapi boleh
HP Bu. Tapi boleh buka LKS-nya masing-masing. Nah, Ayo diskusi bareng kelompoknya teman milih sendiri apa dipilih Bu? sama teman sebangkunya, Bu, sama Asma sebelahnya. sama Asma, Bu. Oke, yuk. Zahra dan Dita satu kelompok. Yang belakang. Ya Bu. Ayo diskusi. Apaan? Isinya Bu, isinya apaan? Isinya apaan? Bu, itu ribut. Jangan berisik, ayo Bu, diskusi. Asma sama Asa ribut, Diskusi Bu. tentang waktu sholat, bukan diskusi tentang mainan. Itu Bu, Asma sama Asa ribut Bu. Ganggu Bu. Udah biarin temannya yang belakang. Ayo. Itu balas Bu dia Bu. Nah Bu, tolong. Bu, itu Asma balas Bu. Tolong. Bu, izin kamar mandi Bu. Bu, itu Bu izin tenang. Jangan lama-lama kamar mandinya. Ya. Waalaikumsalam. Lanjutkan diskusinya ya. Ya Bu. Siap, Ibu. Bu, izin ke kamar mandi Bu. Iya boleh, jangan lama-lama. Ya Bu, nggak lama kok Bu. Mau izin bentar Bu. Assalamualaikum. Sudah selesai Bu kamar mandinya Bu. Duduk lagi ke tempatnya. Lanjutin diskusinya sama teman sebangku. Belum selesai. Sudah ya diskusinya. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Iya Bu. Iya Bu. Ayo siapa? Jangan tunjuk-tunjukkan. Kalau nggak ibu tunjuk nih. Ini Bu, Yunita Bu. Yaudah, yuk Yunita maju. Mari sana menghadap kawan-kawannya. Bu, Ayo. Asma rame Bu. Itu Bu Bu, yang berisik rame. yang depan berisik. Asma nyontek Bu. Iya Bu, Asma sama Asa nyontek Bu. Diam dulu ya teman-temannya. Ini ada temennya di depan nih mau mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kalian boleh menanggapi atau menambahkan informasi dari temennya. Ayo Waktu anaknya. sholat yang ayah subuh. Subuh itu semenjak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Zuhur, matahari condong ke barat dan bayangan seseorang sama tingginya. Asar, selalu matahari belum mengujung. Maghrib, setelah
selama awan merah belum hilang. Isa, ketika awan merah menghilang hingga tengah malam. Nah, itu tadi yang telah disampaikan oleh temannya. Makasih anak, boleh duduk kembali. Ada nggak dari temennya yang mau menanggapi? Enggak, Bu. Asa, Bu, mau menanggapi, Bu. Mbak Bu, bohong Bu, bohong Bu. Asma, Bu, mau menanggapi, Bu. Asma, Bu. Lanjut Bu, lanjut. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan temennya tentang masuknya dan berakhirnya waktu sholat. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini apa aja coba? Kita udah belajar apa aja tadi dari pertama? Sholat, Sholat, Bu. Ya, apanya sholat? rukun, Yang pertama pengertian sholat. Kemudian apa lagi? rukun sholat, Rukun sholat. Apa lagi? yang membatalkan sholat, Ya. Terus syarat sah sholat. Kemudian syarat wajib sholat. Kemudian kita juga udah belajar tentang sujud sahwi, tentang apa itu pengertian sujud sahwi, kemudian sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Kemudian di sini ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, ayo. Sholat itu ibadah, Bu, yang mempunyai syarat dan rukun. Udah? Udah, Bu. Ada yang bisa melengkapi? Ada yang mau melengkapi? cukup Bu. Cukup, Bu. Nah, jadi kesimpulannya sholat itu adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki rukun dan ketentuan-ketentuannya yang sudah diatur dalam ajaran Islam. Kemudian sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan karena kita lupa apa sih? Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat, lupa rakaat sholat, atau ragu-ragu terhadap rakaat sholat kita. Itu berapa menit? Jadi itulah tadi anak-anak pelajaran yang udah kita pelajari hari ini, dari mulai pengertian sholat 5 waktu, kemudian segala ketentuan sholat 5 waktu, pengertian sujud sahwi dan ketentuan-ketentuan sujud sahwi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Anak-anak di rumah jangan lupa dilanjutkan dan dibuka lagi bukunya, jangan banyak main. Kemudian anak-anak bisa mempraktikkan dalam sholatnya itu sujud sahwi. Ketika anak-anak lupa itu bisa mempraktikkan sujud sahwi. Makanya setelah ini dibuka lagi dan dipelajari lagi tentang sujud sahwi dan sholat 5 waktunya. Jangan sampai karena kita main terus kemudian kita lupa nggak sholat asar, terus kita nonton TV ketiduran nggak sholat isya. Jadi usahakan ketika kita mendengar azan dan ataupun iqomah, kita langsung mengambil air wudhu dan melakukan sholat. Jadi kita sholatnya nggak lupa-lupa gitu. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pada hari ini, Ibu kasih tugas buat minggu depan ya. Jadi ada tugas buat minggu depan. Bu, kok tugas lagi, Bu? Iya, biar anak-anak itu lebih paham pelajarannya. Jadi ini tugasnya buat minggu depan kok, nggak dikerjakan di sini. Jadi tulis di kertas. Minggu depan dikumpul ya di Iya, kertas Bu. folio. Bu, Asa itu, Bu, sama Asma. Asa duduk, Asa, Bu. kok jalan-jalan. Nah, sebelum berakhir ini ditulis dulu di kertas, ditulis. Udah, Bu. Udah, Bu.
Udah? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pulang Bu. Ya sabar, sabar. Habis ini kan ada pelajaran lagi. Ini kan tadi pelajaran pertama kita. Ya, Bu. Nah, sebelum Ibu akhiri, ayo sebelum pelajaran kita berakhir supaya lebih berkah, supaya ilmu kita bermanfaat insya Allah, kita berdoa dulu, berdoa. Kawan-kawan sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang telah Ibu sampaikan semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.